Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Julia. Oke, ada lagi selain Julia? Zahra, Bu. Oh, Zahra. Selain itu tidak ada lagi ya? Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas materi tentang menghindari gibah dan namimah. Di sini ada yang tahu nggak gibah dan namimah itu apa? Bu. Ya, silakan Kita Rifla. ngomongin orang, Bu. Ya, ngomongin orang. Ada lagi nggak yang tahu kira-kira? Oke, kalau nggak ada yang tahu langsung aja kita masuk ke materinya. Apakah itu gibah? Gibah adalah membicarakan keburukan seseorang yang benar-benar terjadi tanpa seizin orang tersebut. Contohnya, kamu tahu nggak sih? Si A itu malas banget tahu. Nah, itu tuh termasuk gibah ya. Nah, dalilnya itu ada di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Jadi ada kata-kata di sini bahwa orang yang suka membicarakan orang lain itu sama saja seperti orang yang sedang memakan daging saudaranya sendiri. Selanjutnya, apa itu namimah? Namimah adalah mengadu domba antara dua pihak dengan menyampaikan informasi. Baik informasi tersebut itu benar ataupun informasi itu salah. Nah, tapi yang disebut namimah itu apabila informasi itu ternyata menimbulkan perpecahan. Contohnya, kamu tahu gak sih? Si itu ternyata dia sombong loh. Nah, nanti kan akhirnya satu sama lain tuh saling berantem tuh ya. Atau misalkan kayak, kamu tahu gak sih? Si A tuh ngomongin kamu tahu, tapi ternyata enggak. Dan itu menimbulkan perpecah belahan. Itu yang disebut dengan namimah. Nah, selanjutnya ada dampak dari gibah dan namimah. Gibah dan namimah ini kan termasuk akhlak tercela ya. Nah, akhlak tercela itu memiliki beberapa dampak. Yang pertama, merusak persaudaraan. Yang kedua, menghilangkan rasa percaya. Yang ketiga, mendapatkan dosa besar. Nah, gibah dan namimah ini ternyata bisa merusak silaturahmi. Yang kedua, menghilangkan rasa percaya. Yang tadinya misalkan Rifla percaya banget nih sama Ica, tapi karena saling membicarakan satu sama lain atau saling mengadu domba, akhirnya hilanglah rasa kepercayaan di antara satu sama lain. Yang terakhir ada bahwa gibah dan namimah ini merupakan dosa yang sangat besar apabila kita lakukan. Selanjutnya, cara menghindari gibah dan namimah. Berikut merupakan cara menghindari kedua sifat tersebut. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan. Yang kedua, menegur dengan bijak. Yang ketiga, berprasangka baik. Tentunya gibah dan namimah ini kan berasal dari lisan ya, berbicara. Nah, cara menghindarinya adalah menjaga lisan kita, berbicara dengan yang baik-baik saja, jangan membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, menegur dengan bijak. Kalau misalkan kita tahu nih teman kita melakukan perbuatan tercela seperti gibah dan namimah, kita tegurnya dengan baik-baik. Jangan malah negurnya di depan orang yang banyak dan lain-lain. Yang ketiga adalah berprasangka baik. Misal si A membicarakan keburukan si B, kita tuh jangan langsung percaya aja gitu. Kita harus berprasangka baik. Atau misal seandainya kita ingin mengetahui hal tersebut secara baik dan benar, maka kita tanyakan langsung pada orangnya, jangan berprasangka buruk. Oke, selanjutnya kita masuk ke games. Ada diskusi terkait tanggapan kalian mengenai sifat gibah dan namimah. Ibu akan membagikan kelompok, kalian jadi duduk
kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang aja ya. Nanti ibu bagiin nomornya ditempel di kepala kalian, bebas di mana aja. Nanti ibu akan memilih nomor secara acak. Nanti kalian akan maju menjelaskan apa tanggapan kalian terhadap gibah dan namimah. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Bu. Oke, dimulai. Di sebelah sini. Oke, gimana anak-anak? Udah selesai diskusinya? Udah, Bu. Oke, kita panggil secara acak ya menggunakan spinner. Kita lihat nomor berapa yang maju. Jadi majunya nanti setiap baris 1 orang aja perwakilan ya. Oke, Bu. Misalkan barisnya Ila yang keluar nomor 1, jadi di baris Ila nomor 1 yang maju. Oke, mulai 1, 2, 3. Oke anak-anak, perhatiin teman-temannya yang ada di depan ya. Yang di depan, tolong kalian jelaskan bagaimana tanggapan kalian terhadap gibah dan namimah. Dimulai dari Ara. Tanggapan namimah itu sangatlah buruk karena itu dapat merusak hubungan di antara sosial, apalagi di antara teman. Namimah dan gibah itu hampir sama. Maka dari itu kita jangan gibah, apalagi namimah itu mengadu domba. Oke, terima kasih Ara. Selanjutnya, Maisaro. Jadi tanggapan dari saya, namimah dan gibah itu adalah perbuatan tercela yang keduanya harus dihindari dari sifat manusia. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ila. Dan menurut saya gibah dan namimah ini termasuk perbuatan yang tercela karena dapat merusak pertemanan. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Rila. Yang selanjutnya, Kemal, bagaimana tanggapannya? Menurut saya gibah dan namimah itu adalah perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan karena nanti bisa berantem, bisa musuhan, bisa main kata-kataan. Nah itu penyakit sosial, jadi nggak boleh dilakukan. Oke, terima kasih. Yang terakhir, Ridwan, bagaimana tanggapannya? Gibah dan namimah adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah disebutkan ya dari nama dan ibu kafir membesar inna ba'dadzan ismu wala tajassasu wala yastabat lakum ba'dha ayat itu ahadukum ayat Allah mahi maitan fakarih tumu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan namimah dan gibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan seakan-akan orang yang gibah dan namimah gibah itu seakan-akan dia sedang makan bangkai temannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang dengan jelas tertulis di Al-Quran bahwa perbuatan ini tidak boleh secara dalam syariat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Oke, jadi sampai sini apakah kalian sudah paham apa itu gibah dan namimah? Apakah gibah dan namimah harus kita hindari atau malah kita terus lakukan dalam hari-hari? Oke, ada yang mau kasih kesimpulan di sini? Mungkin Rido kasih kesimpulan.
Kesimpulan pada materi pelajaran hari ini tentang ghibah dan namimah. Itu ghibah adalah perbuatan membicarakan keburukan, aib, atau kekurangan orang lain yang tidak hadir, meskipun hal itu benar adanya. Dalam Islam, ghibah sangat dilarang karena dapat merusak kehormatan hubungan sosial. Dosa ghibah sangat berat, bahkan disebut lebih berat dari zina, dan pelakunya tidak akan diampuni kecuali dimaafkan oleh orang yang digibai. Sedangkan namimah, perbuatan adu domba, yang itu menyebarkan ucapan atau informasi dari satu pihak ke pihak kepada pihak lain dengan tujuan memecah belah, menimbulkan permusuhan atau memperburuk hubungan. Namimah juga termasuk dosa-dosa yang dapat menyebabkan pelakunya tidak masuk surga dan merusak persaudaraan antar sesama umat manusia. Oke, terima kasih Rido. Mungkin materi kita pada hari ini sampai di sini saja. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita membaca lafaz hamdalah bersama-sama.